Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada akhir tahun ini kami masih mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kami mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah jemaat manapun yang mengikuti kebaktian ini, dan memimpin, mengarahkan, memberkati khususnya acara firman ini. Tuhan, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya seluruh persiapan ini bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya. Engkau bahkan tambahi, kurangi, ubahkan sesuai kehendak-Mu. Biarlah setiap kata betul-betul datang dari Tuhan, dilengkapi, diurapi dengan kuasa pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia pada Engkau, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan pendengar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong setiap kami dalam mendengar, berikan keterbukaan, berikan konsentrasi, hindarkan dari segala gangguan apapun, dan biarlah kami mendapatkan juga pencerahan dari Tuhan untuk bisa mengerti, bukan hanya mengerti firman-Nya, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang betul-betul percaya dan menanggapi secara positif akan firman-Mu, betul-betul melaksanakannya dengan kekuatan pertolongan Roh-Mu, sehingga pada akhirnya semua membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan. Juga tolong sekali lagi jaga listrik, sinyal HP, wifi dan sebagainya. Jangan ada gangguan apapun, sehingga semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya maunya memberikan khotbah yang berbeda, tetapi saya mengubah rencananya karena penyusunan khotbah yang barunya tidak bisa selesai. Jadi saya mengambil Lukas pasal 1 ini tetap ya, yang sudah dikhotbahkan 2 kali pada 2 minggu yang lalu, pada yang Natal itu lain ya, pokoknya sudah 2 kali ya. Yang pertama membahas tentang virgin birth, yang kedua tentang apa? Agak lupa saya judulnya. Atau sekarang kita membahas yang ketiga. Jadi Lukas 1 ayat 26 sampai 38, dan ini adalah session yang terakhir, dan saya berikan judul penyerahan Maria. Kita baca Lukas 1 lagi, kita baca secara total ya, ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia,
yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oh iya, sesi yang kedua itu temanya Yesus versus Maria. Yang pertama virgin birth atau kelahiran dari perawan. Yang kedua Yesus versus Maria. Ya, dimana saya sudah katakan kalau Yesus dibandingkan dengan Maria tentu tidak bisa dibandingkan, apalagi Marianya ditinggikan lebih dari Yesus. Dia jauh lebih rendah, tidak peduli secara manusia, dia ibu dari manusia Yesus itu. Kalau di dalam tafsiran kedua itu rasanya saya kayak merendahkan Maria. Itu karena saya memandang dia dalam perbandingan dengan Yesus. Dan menurut saya, sudah saya katakan, itulah cara yang benar. Memandang manusia siapapun. Pada waktu kita membandingkan orang itu dengan Yesus, Yesusnya yang kita tinggikan, dan orang itu siapapun kita rendahkan. Karena memang semua manusia dibandingkan dengan Yesus jauh lebih rendah, tidak ada apa-apanya. Tapi sekarang ini saya secara sebaliknya ingin meninggikan Maria. Jadi saya sudah katakan pada waktu yang lalu ada dua ekstrem, ya, terlalu memuliakan Maria dan terlalu merendahkan Maria. Saya tidak mau jatuh dalam ekstrem yang manapun. Di sini saya tempatkan Maria di tempat yang seharusnya. Kita memang menghargai dia, menghormati dia, tapi bukan memuja atau menyembah dia. Saudara, kita masuk pada nomor yang keempat ya. Jadi dengan topik penyerahan Maria ini kita akan bahas ya. Waktu dia mendengar berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung, padahal dia masih perawan dan ada dalam masa pertunangan, belum melakukan hubungan seks dengan Yusuf atau dengan siapapun, tapi dikatakan akan mengandung. Maka nomor 4 ini reaksi dari Maria. Apakah ini ketidakpercayaan atau suatu kebingungan dari Maria? Kita lihat di dalam ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Aku belum bersuami sudah kita bahas pada kali yang lalu ya. Dia tidak tahu laki-laki ya. Jadi maksudnya belum pernah bersetubuh gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun sudah ada pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Padahal malaikat memberikan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata kamu akan mengandung, kenapa dia bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kelihatannya sepintas lalu reaksi Maria ini sama dengan reaksi Zakaria. Di dalam Lukas 1 ayat 18, pada waktu Zakaria juga kedatangan seorang malaikat dan diberitahu bahwa istrinya yang sudah tua itu akan mengandung dan sebagainya. Kita baca Lukas 1 ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebetulnya dia sebagai imam kan tidak mungkin tidak tahu ceritanya Abraham ya. Abraham dan Sarah, ya jauh lebih tua Abraham daripada dia saya kira. Sarah juga jauh lebih tua saya kira daripada istrinya Zakaria atau Elizabeth itu. Kalau mereka bisa punya anak, kenapa mereka tidak bisa? Nah, tapi persoalannya saudara, sekarang ada kemiripan yang sangat besar antara kata-kata Maria dan kata-kata Zakaria. Tapi anehnya kenapa perlakuan Tuhan, sikap Tuhan terhadap dua orang ini berbeda. Pada waktu Zakaria mengucapkan kata-kata ini, itu dianggap sebagai ketidakpercayaan. Dan karena itu Zakaria dihukum atau dihajar.
dengan cara menjadi bisu sampai anaknya yaitu Yohanes Pembaptis lahir. Tapi Maria yang mengucapkan kata-kata yang rasanya sama, tidak dihukum apapun. Ini menunjukkan saudara bahwa jangan sampai dikatakan Tuhan takut menghukum mamanya sendiri ya, Bunda Allah ya. Tidak bisa, bukan itu alasannya, tentu saja. Ini menunjukkan bahwa sekalipun secara lahiriah kata-kata mereka berdua ini kurang lebih sama, tapi hati dari mana kata-kata itu keluar berbeda. Sikap hati Maria berbeda dengan sikap hati Zakaria. Zakaria mengatakan kata-kata itu memang karena ketidakpercayaan. Maria, setidaknya dari beberapa penafsir yang saya lihat, tidak ada yang mengatakan bahwa dia itu tidak percaya. Dia hanya bingung. Aku belum kawin, aku perawan, bisa punya anaknya, caranya gimana? Mari kita melihat kata-kata Bible Knowledge Commentary. Malaikat itu tidak memarahi atau mencela Maria seperti ia telah memarahi atau mencela Zakaria. Ayat 20. Ini menunjukkan bahwa Maria tidak meragukan kata-kata malaikat itu, tetapi semata-mata ingin tahu bagaimana peristiwa seperti itu bisa terjadi. Ya, jadi bukannya tidak percaya, dia tidak meragukan, cuma kepingin tahu caranya gimana wong aku ini perawan. Ya, sekarang The Bible Exposition Commentary. Maria tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Pertanyaannya dalam Lukas 1 ayat 34 bukanlah suatu bukti dari ketidakpercayaan. Bandingkan Lukas 1:18, itu omongannya Zakaria ya. Tetapi itu merupakan suatu pernyataan iman. Malah dia pernyataan iman. Dia percaya itu terjadi, pernyataan iman. Cuma dia tidak tahu bagaimana. Ya, dia percaya janji itu, tapi dia tidak mengerti pelaksananya. Bagaimana seorang perawan bisa melahirkan seorang anak? Karena kita masuk pada poin yang kelima, jawaban dari Gabriel. Jadi sebetulnya kalau memang kata-kata para penafsir benar dan Maria itu beriman, hanya bingung caranya, ini menunjukkan imannya dia itu hebat. Ya. Sekarang mari kita lihat jawaban dari Gabriel dalam ayat 35 dan 37. Kita akan baca poin per poin saja dan bahas poin per poin. Pertama, poin A dalam ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara, hal yang pertama, Gabriel menjelaskan bahwa bisanya Maria yang masih perawan itu mengandung dan nanti melahirkan adalah karena pekerjaan Roh Kudus. Saya di sini memberikan beberapa kutipan. Bible Knowledge Commentary berkata demikian. Saya tidak sertakan bahasa Inggrisnya ya. Jawabannya adalah bahwa Roh Kudus akan menyebabkan terjadi dengan cara mencipta pembuahan fisik dari Yesus. Ayat 35. Dengan cara mencipta itu dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata creatively. Creatively itu ada kata create ya. Dengan cara mencipta. Jadi saudara, jelas bahwa kata-kata ini menunjukkan bahwa penafsir percaya bayi Yesus manusia, Yesus sebagai manusia, janin itu ciptaan. Roh Kudus menyebabkan terjadi dengan cara mencipta pembuat fisik dari Yesus. Jadi kalau saudara lihat pengakuan-pengakuan iman seperti Nisea, Athanasius dan sebagainya, kalau Yesus ditinjau sebagai Allah, dia itu pencipta, dia tidak dicipta. Tapi kalau Yesus ditinjau sebagai manusia, dia bukan pencipta, dia ciptaan.
ada saat di mana manusia itu tidak ada. Tidak ada menjadi ada. Pasti ciptaan. Saya tekankan hal ini berulang-ulang karena ada beberapa tokoh yang hebat di Indonesia ini dengan gelar doktor macam-macam yang tidak percaya penciptaan dari manusia Yesus. Dianggap manusia Yesus kekal dan sebagainya, bukan dicipta. Kalau dia tidak dicipta, dia kekal, dia tuh ada sebelum Adam, berarti dia bukan manusia, saudara. Dia harus keturunan Adam, harus anak dari Maria, harus keturunan Yehuda, harus orang Yahudi, Israel dan sebagainya. Itu semua bubar kalau dia kekal dan ada sebelum Adam. Sekarang William Hendriksen, kalau Bible Knowledge Commentary itu bukan orang reform, maka William Hendriksen ini jelas-jelas seorang penafsir reform ya. Penaungan atau penutupan yang Lukas katakan di sini bukan bersifat statis tetapi aktif. Itu adalah sesuatu yang bersifat mencipta, menghasilkan. Itu menyebabkan manusia mengandung seorang anak. Karena itu kita atau kami juga, dan mungkin secara khusus diarahkan kepada Roh Allah yang melayang-layang dengan mencipta di atas air pada saat penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Karena itu penaungan roh bukan hanya melindungi, tetapi juga mencipta. Itu membuat terjadinya pembuahan di dalam kandungan Maria. Jadi dia memberikan ayat referensi Kejadian 1 ayat 2. Saya bacakan ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini peristiwa penciptaan kan ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan ini Roh Kudus berbuat apa, saudara? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi ini dalam rangka penciptaan. Lalu diceritakan Roh Allahnya melayang-layang di atas permukaan air. Apa kerjanya dia, saudara? Tidak ada kerjanya jalan-jalan karena dia bisa terbang, maka melayang-layang kayak Superman begitu, lihat-lihat pemandangan apa gitu. Tidak ada kemungkinan dia hadir tanpa dia melakukan pekerjaan yang sama. Dan memang opera ekstra, semua pekerjaan di luar diri Allah, penciptaan ini termasuk itu. Tiga pribadi itu semua pasti ikut bekerja. Saya tidak percaya kata berfirman dalam ayat 3 menunjuk pada Yesus. Yesusnya tidak disebutkan. Sekalipun tidak bisa tidak, dia pasti ikut mencipta. Saya maksudkan Yesus sebagai Allah. Tapi Roh Allah dibicarakan di sini, dia melayang-layang itu menunjukkan dia juga ikut di dalam penciptaan itu. Karena itu Hendriksen mengatakan, karena itu pemikiran kita atau kami juga, dan mungkin secara khusus diarahkan kepada Roh Allah yang melayang-layang dengan mencipta di atas air pada saat penciptaan. Kejadian 1 ayat 2. Karena itu penaungan roh bukan hanya melindungi, tapi juga mencipta. Itu membuat terjadinya pembuahan di dalam kandungan Maria. Jadi kalau dia melakukan penaungan dalam diri Maria ini, dan disamakan sama Hendriksen dengan Kejadian 1 ayat 2. Di sini dia melayang-layang, ini mencipta. Di sini menaungi, itu juga mencipta. Kan saudara Albert Barnes ini hampir reform ya. Dia tidak percaya hanya poin yang ketiga saja dari reform. Dia berkata demikian, kuasa dari yang maha tinggi. Ini pasti berarti bahwa tubuh dari Yesus akan dicipta oleh kuasa langsung dari Allah. Itu bukan terjadi oleh kelahiran biasa, tetapi karena Sang Mesias datang untuk menebus orang-orang berdosa, untuk membuat penebusan bagi orang-orang lain dan bukan bagi dirinya sendiri, adalah perlu bahwa hakikat manusianya harus murni atau suci dan bebas dari kerusakan atau kebejatan dari kejatuhan manusia dalam dosa itu ya. Karena itu Allah mempersiapkan baginya suatu tubuh oleh penciptaan langsung yang harus adalah murni dan kudus atau suci. Lihat Ibrani 10 ayat 5.
Saya bacakan Ibrani 10 ayat 5 ya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saudara, hati-hati dengan kata tubuh ini ya. Ini bisa membuat orang jatuh dalam ajaran kristologi yang sesat. Tubuhnya Yesus tok yang manusia, tapi jiwa atau rohnya itu ilahi. Tidak. Kata tubuh ini pasti mencakup jiwa atau roh dari manusia Yesus. Jadi ini suatu gaya bahasa sinekdeki. Dikatakan sebagian, yang dimaksudkan seluruh. Dikatakan cuma tubuh, tapi dimaksudkan tubuh dan jiwa atau roh. Mari kita perhatikan kata-kata John Owen dalam tafsirannya tentang Ibrani 10 ayat 5 yang mengatakan demikian. Suatu tubuh di sini adalah suatu ungkapan yang bersifat sinekdeki tentang hakikat manusia dari Kristus. Demikian juga daging dimengerti, di mana ia dikatakan dibuat menjadi daging, dan daging dan darah tentang mana ia mengambil bagian. Daging dan darah itu dalam Ibrani 2 ya, 14-17. Lalu Yohanes 1 ayat 14, kalau dalam terjemahan LAI menjadi manusia, tapi terjemahan hurufiahnya karena menggunakan kata Yunani sarx, maka mestinya kalau mau hurufiah menjadi daging. Kalau orang mau hurufiahkan kata tubuh di sini, cuma tubuh, tidak ada jiwa atau roh, maka suruh dia hurufiahkan daging juga. Kalau dagingnya dihurufiahkan, berarti tidak ada tulang, darah, kulit, rambut, daging toh. Kayak saudara beli daging sapi ya kayak gitu, dagingnya Yesus gitulah. Kalau mau hurufiah, konsisten lah. Kalau mau anggap sebagai sinekdeki, semuanya sinekdeki. Waktu dikatakan tubuh, itu sinekdeki, mencakup jiwa atau roh. Dikatakan daging, mencakup darah, daging, darah, tulang, rambut dan sebagainya, kulit, juga jiwa, roh. Jadi maksudnya menjadi manusia. Saudara, lalu the biblical illustrator mengatakan demikian, bahwa ia mempunyai jiwa yang bisa berpikir, yang merupakan suatu roh yang diciptakan. Ia mempunyai jiwa yang bisa berpikir, yang merupakan suatu roh yang diciptakan, dan bahwa hakikat ilahi bukanlah ada di tempat dari suatu jiwa baginya. Kalau tidak salah pandangan Apollinarianisme itu namanya, kalau saya tidak salah ingat ya, yang mempercayai bahwa Yesus itu cuma tubuhnya manusia, tapi roh atau jiwa dan pikirannya itu ilahi. Dan kutipan ini membantah hal itu. Dia punya jiwa yang bisa berpikir, yang merupakan suatu roh yang diciptakan. Banyak penafsirnya semua ngomong roh-roh yang diciptakan dan sebagainya ya. Manusia Yesus dicipta. Tadi sebelum inkarnasi, dia sudah roh atau tidak? Dia Allah kan? Anak Allah itu Allah, dan Allah itu roh. Saya tidak tahu itu tunggal itu berapa roh, 1 atau 3. Tapi yang jelas, anak Allah itu roh. Kalau pada waktu inkarnasi, roh manusia Kristus ini dicipta, bagaimana Yesus tidak bisa punya 2 roh itu bagaimana? Sudah pasti 2 roh. Dan karena roh itu punya pikiran, maka dia punya 2 pikiran. Roh itu punya perasaan, dia punya 2 perasaan. Roh itu punya kehendak, dia punya 2 kehendak, ilahi dan manusia. Saya pernah dikatai orang sesat karena saya anggap Yesus punya 2 roh, dan banyak orang tetap ngotot mana dasar Alkitabnya dan sebagainya untuk mengatakan Yesus punya 2 pikiran, 2 perasaan, 2 kehendak dan sebagainya. Sudah repotnya dengan kristologi itu ya.
Tidak bisa orang tanya tahu-tahu di tengah-tengah, tidak mau belajar semuanya. Pada waktu saya mengajarkan kristologi, pada sajian yang pertama saya mengajar, tidak ada dalam tulisan saya kira, tapi ada dalam videonya. Saya sudah mengatakan belajar kristologi itu beda dengan belajar seperti doktrin Allah ya. Doktrin Allah seperti garis linear. Kita bisa belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan enak, ngerti ini, habis itu ngerti ini, enak pokoknya. Tapi kristologi seperti suatu lingkaran ya, dibagi-bagi jadi 8 atau 10 atau berapa. Kalau belajar poin pertama, kadang-kadang harus mengerti poin yang ke-7. Nanti belajar poin kedua harus mengerti poin ke-9 dan sebagainya. Karena itu saya anjurkan kalau belajar kristologi, belajar semua. Ada yang belum mengerti, tidak apa-apa, karena itu mungkin nanti akan dimengerti belakangan. Jadi belajar semua, ulang. Kalau saudara punya daya ingat seperti Calvin, mungkin 1 kali belajar bisa. Tapi kalau saudara orang normal saja, mungkin dibutuhkan 2, 3 kali atau 4 kali atau lebih. Ulangi terus. Sehingga tadi apa yang kurang di sini sekarang sudah mengerti di sini. Pelajari lagi poin kedua tadi ini, maka enak, ngerti sudah. Ya, ulang semua. Nanti pada waktu pelajaran di sini butuh pengertian sini, pelajaran sini butuh pengertian sini. Pelajari seluruhnya. Ya, sukarnya bagi saya kalau ditanya tentang kristologi adalah hal itu. Nah, kalau tak kasih kata buku, dari 100 penanya mungkin 1 yang mau baca. Berapa orang mau baca seluruh kristologi? Makanya sangat sedikit orang yang mengerti kristologi. Saudara, kalau saudara bilang saudara itu cinta kepada Kristus, kalau saudara bilang saudara itu ditebus oleh Kristus, percaya Kristus dan sebagainya, tapi justru kristologi, doktrin tentang Kristus, saudara tidak mau belajar dan merasa tidak perlu berjeripayah untuk pelajari 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus terang saya ragukan omongan saudara bahwa saudara cinta Tuhan. Cinta tapi tidak mau pelajari apa yang dicintai atau siapa yang dicintai. Kalau saudara jatuh cinta pada seseorang, saya pasti kepingin tahu semua tentang dia, ngomong-ngomong dan sebagainya, pasti ingin tahu semua. Tapi kalau ngomong cinta Tuhan, tidak mau belajar tentang Kristus, bagi saya itu gombal. Jangan ngomong kosong saudara cinta Tuhan kalau tidak mau belajar kristologi. Di sini saya sudah katakan suatu roh yang dicipta, a created spirit dalam bahasa Inggrisnya, dan lalu ditambahkan sama dia yang warna biru, hakikat ilahi bukanlah ada di tempat dari suatu jiwa baginya. Jadi bukan seperti ini ya, itu jiwanya ini hakikat ilahinya, bukan. Jiwanya ini dicipta, created spirit, suatu roh yang dicipta tadi. Dan karena itu dia punya jiwa yang bisa berpikir, dan ini pikiran manusia. Kalau itu tidak benar dan dia cuma punya pikiran ilahi, bagaimana dia mengucapkan Matius 24 ayat 36 itu ya, tentang hari Tuhan, tidak seorang pun yang tahu, malaikat juga tidak, anak pun tidak, Bapak sendiri yang tahu. Bagaimana anak tidak tahu kalau itu bukan bicara pikiran manusianya? Saya lanjutkan saudara, Wilhelm lagi. Sekalipun jawaban yang diterima oleh Maria tetap menyisakan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang belum atau tidak terjawab, itu mencakup semua yang perlu ia ketahui pada saat itu. Jadi, malaikat itu membuat sangat jelas bagi Maria bahwa pembuahannya akan dihasilkan oleh suatu tindakan ilahi, bukan manusia. Yusuf atau manusia lain siapapun
Tidak ada yang ikut campur. Dia tetap perawan sampai melahirkan fetus. Bagaimana perawan mengandung? Itu dihasilkan oleh suatu tindakan ilahi dan dilanjutkan Roh Kudus yang bersifat pribadi, akan menyebabkan terjadi keajaiban ini dalam rahim Maria dengan menggunakan kuasa ilahinya. Memang sel telur Maria saya percaya dipakai, tapi tanpa sperma laki-laki siapapun. Roh Kudus bekerja melakukan tindakan penciptaan sehingga sel telur itu menjadi janin dari manusia Yesus. Sama seperti pada waktu Allah menciptakan Adam, dia ambil tulang rusuk Hawa. Dia mau menciptakan Hawa, dia ambil tulang rusuknya Adam dan dibangunnya seorang perempuan. Jadi ada zat yang dipakai dari Adam menciptakan Hawa. Tetap itu mencipta. Di sini sama. Tidak ada masalah. Pasti sel telur Maria dipakai, tapi tanpa sperma apapun dari siapapun. Roh Kudus bekerja, sel telur itu menjadi janin. Jadi itu suatu tindakan penciptaan, dan manusia Yesus janin itu adalah manusia ciptaan. Memang saudara, penjelasan Gabriel itu tidak tuntas ya. Dia memang ditugaskan memberitakan kelahiran Yesus dan sebagainya, ditugaskan menjelaskan seadanya, terbatas saja. Dia tidak ditugaskan untuk memberikan seminar tentang kristologi kepada Maria. Kalau ditugaskan untuk seperti itu, dia bisa berhari-hari harus ada di sana. Maria tidak perlu mengerti semua. Cukup dia mengerti apa yang tadi dia bingungkan. Aku bakal mengandung, punya anak, bagaimana bisa? Aku masih belum bersuami, aku tidak kenal laki-laki kok. Dijawab. Roh Kudus melakukan mujizat. Itu pekerjaan Tuhan. Dia tidak mengerti lain-lain. Dia tidak mengerti kristologi. Dia memang tidak perlu dan tidak harus mengerti semua. Tapi apa yang dia ngerti itu cukup. Dan dia harus percaya dan tunduk. Saudara, dalam hidup kita ada banyak hal yang kita tuh nggak bisa mengerti. Biasanya berhubungan dengan penderitaannya. Mengapa kita harus mengalami penderitaan ini dan itu? Khususnya mengapa sekarang harus ada wabah COVID-19 ini? Kadang-kadang saya merasa kok sial banget ya. Saya harus hidup pada masa ada wabah seperti ini. Tapi sebetulnya hanya dengan berkata atau berpikir seperti itu sudah suatu ketidakpercayaan terhadap janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Tetapi saudara, luar biasa, tidak bisa mengerti dan bingung, tidak karu-karuan kenapa gerangan Tuhan biarkan hal seperti ini yang bagi aku kelihatannya jelek tok terjadi, dan aku harus alami. Tadi malam seseorang mengirimkan WA tengah malam padahal, tapi saya susah tidur malamnya, jadi ya saya tonton WA-nya. Saya tidak ceritakan detail ya, tapi ini seorang cewek di Singapura, Chinese ya, Kristen, dan dia umur 21 kalau saya tidak salah. Dan dia menceritakan bahwa dia sebetulnya sudah bertunangan dan mau menikah. Saya lupa bulan pernikahannya, tapi maunya menikah tahun 2020 ini ya. Kalau tidak salah bulan Juni, enggak, sebelum Juni saya kira, Maret atau April, saya lupa. Pokoknya ya wabah itu sudah mulai ya, sudah mulai hebat ya. Maunya menikah di sana, tapi pemerintah Singapura melarang pernikahan karena adanya wabah COVID
dan maunya ditunda sampai akhir tahun 2020 bulan Desember. Tapi tahu-tahu segala sesuatu berjalan salah. Tunangannya pada bulan Juni kalau saya tidak salah mengalami kecelakaan dan mati. Dan dia tidak bisa menerima hal itu ya. Sedih bukan main. Dan dia ya seperti biasa ya, orang tanya why, apa sebabnya, mengapa aku harus mengalami ini. Dan terus dia dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Dan tiap hari dia berdoa minta Tuhan cabut nyawanya. Sampai pada suatu hari, nggak tahu dia mendengar suatu suara atau suara yang audible atau dalam hatinya saya nggak ngerti. Dan akhirnya singkat saja dia mengatakan kepada Tuhan, dia bertobat, dia mau taat kepada Tuhan, mau menerima peristiwa ini, dan mau hidup untuk Tuhan. Dan lalu dia dipenuhi oleh sukacita yang luar biasa. Padahal semuanya masih tidak karu-karuan ya. Tunangan yang mati itu tidak lalu bangkit. Semuanya serba kacau, masih sama seperti tadi. Hanya sikap hati yang tadi katakanlah mungkin semacam memberontak, sekarang tunduk. Dan dia dipenuhi sukacita yang luar biasa. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk masuk Singapore Bible College untuk menjadi hamba Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Saudara, jadi kalau bicara bahwa kita mengalami penderitaan ini dan itu dan kita tidak mengerti, itu banyak. Dan saya yakin saat ini dalam masa wabah ini banyak orang mengalami hal seperti ini. Tidak mengerti mengapa harus ada wabah. Apalagi kalau ada yang terkena atau keluarganya meninggal, atau pekerjaannya hancur berantakan sampai jadi melarat sekali. Pokoknya ekonomi terpukul habis-habisan sehingga jadi miskin, atau hal-hal yang lain sebagai efek dari COVID-19 ini, atau hal-hal lain apapun yang saudara tidak mengerti. Saudara, makin kita memberontak, makin kita sakit. Kesaksian dari cewek ini seharusnya menjadi pemikiran bagi kita semua, merenungkan dan berusaha melakukan apa yang dia lakukan. Sakit tapi tetap tunduk pada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu pasti untuk kebaikan. Jadi saudara, apapun problem saudara saya tidak tahu, apapun penderitaan saudara saya tidak tahu, dan saudara tidak ngerti, tidak masalah. Saudara tidak harus mengerti semua, tetapi saudara harus tetap percaya dan tunduk. Saya bacakan 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam terjemahan King James, RSV dan NASB terjemahannya lebih bagus sebetulnya ya. For we walk by faith, not by sight. Karena kita berjalan tuh bisa berjalan cukup-cukup, bisa maksudnya hidup itu ya, dengan iman, bukan dengan penglihatan.
Saudara, kadang-kadang kita mengalami penderitaan dan Tuhan memberitahu kita, penderitaanmu ini tujuannya ini. Kadang-kadang itu kita tidak tahu sampai kita mati, saudara. Baru tahu nanti di surga. Dan saya pikir banyak yang seperti itu. Jika di surga pada waktu kita tahu itu, wah, kita akan bersuka cita. Ada apa? Aku dulu stres. Ada apa? Aku dulu berduka cita, berkabung. Ini ada apa? Ternyata ini tujuannya untuk kebaikanku. Dan kita akan bersuka cita luar biasa, bersyukur karena hal-hal yang banyak yang selama di dunia kita tidak mengerti, di surga kita mengerti. Dan ternyata semua adalah untuk kebaikan kita. Ini tentu saja dengan syarat saudara betul-betul adalah orang Kristen yang sejati. Karena janji Roma 8 ayat 28 tidak berlaku untuk orang yang bukan Kristen ataupun Kristen KTP. Karena kita masuk yang kedua, saudara. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena Maria mengandung karena Roh Kudus, maka anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ini kata-kata Gabriel selanjutnya ya, ayat 35b. Nah, bagian ini terjemahnya salah, saudara. Karena kata kudus seharusnya menjelaskan kata anak. Hanya RSV dalam terjemahan Inggris yang menerjemahkan seperti terjemahan LAI. Sama salahnya. Perhatikan terjemahan dari NIV. So the Holy One to be born shall be called the Son of God. Maka orang yang kudus, ya, jadi kata kudus dihubungkan dengan orang atau anak, ya, yang akan dilahirkan itu akan disebut anak Allah. King James, therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Karena itu juga makhluk ciptaan yang kudus itu yang akan dilahirkan darimu akan disebut anak Allah. King James menerjemahkan that holy thing, ya. Thing itu memang bisa benda, tapi thing bisa diartikan creature atau makhluk ciptaan. Saya bisa lihat The Free Dictionary yang menerjemahkan salah satunya seperti ini. Dan di sini tidak mungkin benda yang kudus, ya. Lebih cocok makhluk ciptaan yang kudus itu yang akan dilahirkan darimu. Pokoknya kudus itu dihubungkan dengan yang akan dilahirkan itu, ya. Kalau dalam terjemahan kita akan disebut kudus, anak Allah, dihubungkan dengan anak Allahnya. Tidak. Sekarang saya lanjutkan, saudara. The Bible Exposition Council mengatakan demikian. Gabriel bersikap hati-hati untuk menunjukkan bahwa bayi itu akan merupakan suatu makhluk ciptaan yang kudus atau suci, dan tidak akan mengambil bagian hakikat manusia yang berdosa dari manusia. Yesus tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5:21. Ia tidak melakukan dosa, 1 Petrus 2 ayat 22. Dan ia tidak mempunyai dosa, 1 Yohanes 3 ayat 5. Tubuhnya dipersiapkan baginya oleh Roh Allah, Ibrani 10 ayat 5, yang menaungi Maria. Jadi saudara, kalau tadi Gabriel sudah menjelaskan kok bisa perawan mengandung, Roh Kudus mencipta, dia memberikan penjelasan tambahan supaya jangan siapapun, baik Maria atau orang lain yang manapun, berpikir anak yang akan lahir ini akan sama dengan yang lain. Memang sama dalam hal sama manusianya, tapi beda dalam satu hal, yaitu yang ini lahir kudus, suci, tanpa dosa asal, bahkan nanti hidup terus tanpa dosa sama sekali. Saudara, kalau Maria mengandung dari Yusuf atau dari laki-laki siapapun, maka Yesus lahir dengan cara yang sama seperti kita yang lain. Dosa asal itu tidak bisa terhindar, mesti ada dalam diri dia. Semua yang lahir dari hubungan seks biasa tidak bisa tidak lahir dalam keadaan berdosa. Tapi Yesus menjadi janin karena pekerjaan Roh Kudus pada sel telur Maria, tapi bukan ikut campurnya spermanya Yusuf. Dan masih disertai penjagaan Roh Kudus sehingga janin itu lahir suci.
Jadi untuk bisa lahir dalam keadaan suci atau tanpa dosa asal, Yesus tidak membutuhkan ibu yang suci. Kalau untuk bisa lahir suci dia butuh ibu yang suci, lah maka perlu dipertanyakan, ibu yang suci itu bisa lahir suci dari mana? Maka dia harus lahir dari nenek yang suci. Ya, ibunya suci juga. Lalu ya papanya juga ya. Mangkongnya berarti dari Yesus juga mesti suci. Teruskan lagi, ini bisa cokong-cokongnya 88 dan terus sampai Adam dan Hawa. Dan itu tentu konyol. Jadi tidak ada keharusan Maria suci baru Yesus bisa suci. Saudara, ia adalah satu-satunya manusia yang lahir tanpa dosa asal. Dan juga ia adalah satu-satunya manusia yang dalam sepanjang hidupnya sama sekali tidak berbuat dosa. Jadi tidak ada dosa asal, dan dalam hidupnya tidak ada dosa sama sekali. Jadi total suci murni. Karena kalau tidak demikian, dia tidak bisa menjadi penebus dosa kita. Seandainya Yesus punya satu dosa saja ya, satu saja, pada waktu dia menebus, dan dia mau tebusannya untuk kita yang berdosa, bapaknya mikirlah, kamu sendiri berdosa, maut yang kamu alami ya untuk dosamu lah, tidak bisa untuk orang lain. Tapi sebaliknya, karena dia tidak ada dosa, kok mesti mengalami maut? Padahal maut itu upah dosa. Maka di sini terlihat bahwa dia pasti mengalami itu untuk orang-orang lain. Dia sendiri kalau tidak ada dosa tidak mestinya mati, tetap mati, menderita. Itu menjadi substitute atau pengganti bagi kita semua. Sekarang kita masuk poin B, ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Aneh. Kok Maria tanya, bagaimana aku yang masih perawan bisa mengandung? Kok tahu-tahu dia bicara Elisabet? Ini apa maunya, saudara? Tapi ini ada maksudnya. Mari kita pelajari dulu ya, poin per poin. Pertama, dia mengatakan Elisabet sanakmu itu. Saya kira sanak itu family ya. King James, thy cousin, saudara sepupumu. NIV dan NASB, your relatives, atau familimu. Sekalipun Elisabet ada dari suku Lewi, Lukas 1 ayat 5, dan Maria dari suku Yehuda, itu merupakan sesuatu yang memungkinkan. Ini Yehuda, ini Lewi, kok bisa keluarga? Mereka keluarga dari pihak ibu, tidak bisa dari pihak bapak. Pernikahan antar suku itu memang diizinkan ya. Tapi suku dari seseorang, dari anaknya, itu diperhitungkan dari suku bapaknya, bukan dari suku ibunya. Ini bisa terlihat dalam cerita Hakim-Hakim pasal 20 dan 21. Ini panjang sekali saudara ya. Tapi poinnya kalau dilihat dalam pasal 19, 20, 21, di situ terjadi suatu dosa biadab yang dilakukan oleh orang-orang dari suku Benyamin. Memperkosa gondek dari seorang Lewi sampai mati. Orang Lewinya potong-potong mayat gondeknya, kirimkan ke semua suku untuk menunjukkan kebiadaban suku Benyamin. Dan pada waktu suku-suku menegur suku Benyamin, mereka bukannya mengaku salah, menyerahkan orang-orang bajingan itu untuk dihukum. Mereka sebaliknya bela dan ngajak perang. Seluruh suku bergabung melawan satu suku Benyamin. Tapi beberapa kali terjadi pertempuran, Benyaminnya yang menang.
Tapi setelah doa terus dan sebagainya, akhirnya suku Benyaminnya dihancurkan. Lah saya berikan di sini cuma Hakim-Hakim 20 ayat 46 sampai 48. Dalam ayat 47-nya dikatakan 600 orang dari suku Benyamin ini ya berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tapi orang-orang Israel kembali pada Bani Benyamin, kota dan negara daerahnya ya, memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia maupun hewan, baik manusia baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana, juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Kalau kita lihat lanjutnya Hakim-Hakim 21, orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah sebelum perang, sebelum pertempuran. Seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Yang mereka begitu biadab, bersumpah tidak boleh kawinkan anak perempuannya dengan laki-laki Benyamin. Tapi sekarang cukup Benyaminnya habis, saudara. Anak-anak musnah, perempuan musnah, hanya tinggal 600 orang yang lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon itu saja. Kalau dibiarkan dan mereka menepati sumpahnya, 600 orang ini laki semua, tidak bisa berkembang biak. Ya akhirnya habis suku Benyaminnya. Mereka sedih, mereka tidak mau satu suku hilang. Akhirnya mereka cari-cari siapa yang maksud perang sama Benyamin yang ikut perang. Wah, orang Yabes Gilead dibasmi orang Yabes Gilead, kecuali cewek-ceweknya yang masih perawan. Yang tidak perawan pun basmi semua, laki semua basmi semua. Ya, Yabes Gilead bukan suku ya, tapi suatu kelompok saja. Dan perempuan-perempuan ini diserahkan kepada 600 orang Benyamin ini untuk memberikan keturunan. Tapi masih belum cukup, karena jumlahnya itu sudah ada 600. Itu 600. Lalu mereka rundingkan dengan suku Benyamin. Gini saja lah. Ini konyolnya cerita kitab Hakim-Hakim ya. Mereka nggak ada perayaan, dan nanti perempuan-perempuan Israel nari-nari dan sebagainya. Mereka tidak mau memberikan perempuan mereka sebagai istri karena sudah sumpah, tidak bisa dilanggar sumpahnya. Tapi cari akal untuk menghindari hal itu. Saya sudah bisa baca pasal 21 ini. Mereka kong kali kong dengan suku Benyamin. Ini ada pesta, ini nari-nari perempuan-perempuan. Ya mereka yang laki yang mestinya jaga pura-pura tidak tahu. Nanti kamu datang culik perempuan-perempuan ini, jadikan istrimu. Nanti kalau orang tuanya marah, makanya kami tak yang tangani. Dan itu yang terjadi. Dan pada akhir dari pasal 21 itu, ayat 25-nya ya. Coba berikan ayat 25-nya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kata-kata seperti ini terjadi berulang-ulang di dalam kitab Hakim-Hakim. Tindakan mereka ini tidak karu-karuan. Bersumpah lalu mau melebes tak karu-karuan, menghindari sumpahnya. Membiarkan penculian itu kan pemerkosaan juga. Pokoknya sukunya dah habis. Nah saudara, dari cerita ini, kalau anak dari pernikahan antar suku tidak mengikuti suku ayahnya, maka apa yang mereka lakukan di sini untuk membangun kembali suku Benyamin tidak ada gunanya. Ini suku Benyamin pasti kawin dengan suku yang lain, apakah dari Yabes Gilead itu entah suku apa itu, dan lalu suku-suku yang lain juga. Tapi karena ini yang laki, nanti anaknya mengikuti suku mereka. Tidak betul laki atau perempuan, anaknya mengikuti sukunya bapaknya. Jadi suku Benyamin terbangun kembali. Kalau bukan begitu rumusnya, tidak ada gunanya semua ini. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat pernikahan antar suku memang diizinkan. Anak selalu ikut suku dari bapaknya.
Sekarang poin kedua, ayat 36b, ia pun, yaitu Elisabeth ya, sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ditekankan pada hari tuanya, ditekankan yang disebut mandul itu. Untuk apa diberitahukan kepada Maria? Saudara, ini menjadi suatu tanda bagi Maria untuk menguatkan imannya. Apakah kamu anggap mustahil kamu perawan bisa mengandung? Memang perawan mengandung lebih mustahil daripada tua mandul mengandung. Tapi ini juga sebetulnya dianggap mustahil. Ya. Tuhan bisa membuat Elisabeth yang sudah tua dan mandul untuk mengandung. Dan karena itu Tuhan yang bisa membuat Elisabeth mengandung juga bisa membuat Maria yang perawan itu mengandung dan melahirkan Yesus. Jadi kalau tadi saya pertanyakan apa maunya kok tahu-tahu sebut Elisabeth. Penyebutan Elisabeth ini yang tua mandul mengandung, tujuannya untuk meneguhkan iman dari Maria. Sesuatu yang besar yang Allah lakukan bagi orang lain bisa menguatkan iman kita. Kalau Allah bisa melakukan hal yang besar bagi seseorang, Dia tentu juga bisa melakukannya untuk kita. Ingat, saya katakan bisa ya. Saya tidak katakan mau. Jadi pada saat yang sama harus kita ingat ya, kalau Allah mau melakukan sesuatu yang besar bagi orang lain, tidak selalu Ia mau melakukan hal yang sama bagi kita. Kalau bisanya bisa, maunya yang belum tentu mau. Jadi apakah ada orang kena COVID sudah parah pakai ventilator, ternyata sembuh dan sembuhnya sembuh total, lakinya nggak lumpuh, nggak sakit, nggak apa, tetap bisa normal sembuhnya? Allah mau melakukan yang besar untuk orang lain. Kalau Dia bisa situ, Dia bisa di sini juga. Tapi apakah Dia mau di sana, Dia juga mau di sini, itu lain cerita. Kalau ada orang bangkrut karena COVID, tolong sampai terangkat kembali. Dia bisa lakukan itu di sana. Dia bisa lakukan itu pada diri saudara. Tapi Dia mau lakukan di sana, belum tentu Dia mau lakukan di sini. Kalau bisanya semua bisa. Tapi kalau maunya, Dia punya kehendak yang berbeda-beda untuk setiap orang. Kalau Dia mau di sana dan tidak mau di sini, padahal sama-sama anak Tuhan, tetap Dia mau di sana untuk kebaikannya. Dia tidak mau di sini untuk kebaikannya juga. Roma 8 ayat 28 tetap berlaku. Apakah Dia mau di sana, tidak mau di sini, atau apapun yang terjadi. Sekarang poin C, ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, terjemahan hurufiahnya ya. Because with God, every rhema will not be impossible. Karena bagi Allah setiap rhema tidak akan mustahil. Rhema ini kata Yunani ya. Dan sebetulnya bagi saya artinya identik dengan logos. Cuma bagi orang-orang yang karismatik, mereka sangat membedakan logos dan rhema. Rhema itu wah berbicara kepada saya. Wah, kalau rhemanya saya turun dan sebagainya. Bagi saya omong kosong, karena jelas dari banyak ayat terlihat bahwa rhema dan logos itu sering kali digunakan secara interchangeable, bisa dibolak-balik. Sama seperti kata dinding dan tembok, itu dua kata tapi bisa dibolak-balik dan artinya sebenarnya sama. Saudara, pertama kata rhema bisa diterjemahkan word, kan seperti sama dengan logos ya, kata atau firman. Jadi maksudnya kalau diartikan itu,
setiap kata atau firman yang tadi Tuhan janjikan dalam ayat 31 ayat 33 tidaklah mustahil. Karena bagi Allah atau dengan Allah setiap firman tidak akan mustahil, gitu ya. Jadikan Roma 4 ayat 20-21, tetapi terhadap janji Allah ia, yaitu Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan itu janji apapun kepada saudara, Dia berkuasa melaksanakan. Dia menjanjikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, maksudnya kebutuhan pokok saudara, akan ditambahkan atau diberikan kepadamu. Sekarang saudara kekurangan, saudara, kalaupun saudara tidak melihat jalan bagaimana Allah menggenapi janji itu, saudara tidak perlu tahu, saudara tidak perlu ngerti kok. Tapi yang saudara perlu ngerti, janji Allah Dia bisa genapi, biarpun kelihatannya mustahil bagaimanapun. Yang kedua, bisa juga sekalipun Lukas menulis dalam bahasa Yunani, ia mengikuti pemikiran Yahudi di mana word atau kata itu bisa diartikan thing, benda atau sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani kata dabar memang bisa berarti word atau kata atau firman, atau bisa juga berarti thing, benda. Dengan demikian, kalau diambil arti ini, maka kata-kata dalam ayat 37 itu bisa diterjemahkan, because with God everything will not be impossible. Karena bagi Allah segala sesuatu tidaklah mustahil. Jadi ada dua penafsiran. Yang manapun yang benar dari dua tafsiran itu, ini memberikan jaminan kepada Maria bahwa Allah pasti bisa melakukan apa yang sudah Dia firmankan, baik kepada Zakaria maupun kepada Maria. Kata-kata Gabriel ini bisa merupakan jawaban bagi serangan banyak orang tentang kemustahilan dari inkarnasi Allah menjadi manusia. Pernah dalam satu debat terbuka dengan Islam, ada orang yang tanya, bagaimana Allah kok bisa jadi manusia? Tapi jangan dijawab Allah itu maha kuasa loh ya. Saya bilang kepada dia, kamu itu tanya tapi melarang saya menjawab jawaban yang benar. Ini kan sama seperti saya kasih pertanyaan sama Indra. Indra, 2 tambah 2 itu sama dengan berapa? Jangan jawab 4 loh ya. Loh ya, apa Indra jawab? Itu jawaban satu-satunya kok. Jadi sudah tidak ada jawaban lain. Bagaimana Allah bisa menjadi manusia? Kenapa Allah tidak bisa jadi manusia? Memang Dia tidak mampu jadi manusia. Dia tidak kehilangan keilahiannya. Kalau itu tidak mungkin. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah. Tapi ketambahan hakikat manusia sekarang menjadi satu pribadi dengan dua hakikat ilahi dan manusia. Jadi saudara, tidak ada yang mustahil dengan Allah jadi manusia. Tidak ada yang mustahil dengan inkarnasi. Saya tidak bilang reinkarnasi yang tidak saya percaya. Inkarnasi, Allah menjadi manusia, hanya itu. Kalau reinkarnasi, dilahirkan lagi, saya tidak percaya itu ajaran dari Buddha atau Hindu, dan saya tidak percaya. Tapi inkarnasi terjadi satu kali, waktu Allah menjadi manusia. Tidak ada yang mustahil dengan Allah. Allah menjadi manusia, menjadi seorang bayi. Sekarang kita masuk dalam poin yang ke-6, ketundukan atau penyerahan dari Maria, yang merupakan topik dari khotbah ketiga ini. Ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Memang terjemahannya benar, sebetulnya hamba ya.
Jadi hamba perempuan, budak perempuan begitu. Bagi Tuhan dia hamba. Dia tidak mengatakan sesungguhnya aku ini adalah bunda Allah begitu ya. Tapi hamba Tuhan atau hamba Allah ya. Jadilah padaku. Ini suatu penyerahan. Menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, pada pertama kita perlu pikirkan ya. Bagi Maria, ketundukan atau penyerahannya ini mempunyai risiko tinggi. Saya yakin dia tidak bodoh. Dan saya yakin dia mesti mikirkan. Banyak risiko. Semua perempuan yang waras dan bukan idiot pasti akan mikir kalau mereka ada di posisi Maria. Pertama, risikonya adalah kesalahpahaman Yusuf. Saya mungkin bilang, lah kok tidak diomongin saja lah, itulah tunangannya toh. Omong saja pun kedatangan malaikat. Saya tanya, kalau saudara ada Yusuf, diceritai begitu percaya enggak? Apakah mungkin Yusufnya percaya? Tidak ada dikatakan Maria memberitahu Yusuf. Mungkin karena Maria memang tidak memberitahu. Karena dia tahu Yusuf tidak akan percaya kalau diceritai. Dan kesalahpahaman itu terjadi. Tidak bisa disembunyikan kalau perut dia tambah besar. Mari kita lihat dalam Matius 1 ayat 18-19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saya baru mengeluarkan video menjelaskan ya mengapa ayat 18 belum hidup sebagai suami istri, tapi ayat 19-nya kok sudah disebut suami, sudah disebut istri, sudah digunakan kata menceraikan bukan memutuskan. Saya sudah barusan buat video tentang hal itu baru kemarin saya kira, dan saya bisa tonton apa penjelasannya. Tapi yang jelas di sini kita melihat Yusufnya curiga dan dia tidak bisa tidak berpikir tunanganku ini berzina. Karena aku jelas tidak berhubungan seks dengan dia. Bagaimana bisa dia mengandung? Ini mesti berzina. Apakah Maria pada waktu berserah kepada maunya Tuhan itu dia tidak memikirkan resiko ini? Ini bukan cuma membuat marah, tapi membuat sakit, sedih orang yang dia cintai, tunangannya. Yang kedua, kesalahpahaman, ejekan, hinaan dari orang-orang di sekitarnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Mereka tinggal di Nazaret ya, dan Nazaret itu kota yang kecil, bahkan di peta itu seringkali tidak ada. Begitu kecil dan tidak berarti. Nah, saudara tahu ya, kalau kota besar itu seringkali orang tidak saling tahu tetangganya bagaimana, tidak ngurus, tidak tahu juga. Tapi di desa atau kota kecil terjadi sesuatu, apalagi seperti ini, skandal, wah, nyebar dengan cepat. Dan pasti terjadi salah paham. Semua menduga sama seperti Yusuf, atau menduga dia hubungan seks dengan Yusuf. Kalau tidak, dengan yang lain. Dan pasti muncul segala macam ejekan dan hinaan dari orang-orang sekitarnya, bahkan dari keluarganya sendiri. Dan kalaupun dia jelaskan, tidak akan ada orang yang mau percaya.
Coba pikirkan sendiri kalau itu terjadi pada seseorang tahu-tahu mengandung, lalu dia berkata malaikat datang gini gitu, saudara mau percaya enggak? Tidak bakal percaya. Yang ketiga, kemungkinan lebih berat lagi, dia akan dihukum mati berdasarkan hukum perjanjian lama dalam Ulangan 22 ayat 20 dan 21. Jadi pernikahan terjadi, lalu didapati gadisnya tidak perawan. Lah pasti dibuktikan tuduhan perawan dan perawan ini, ya. Ayat 20 berkata, tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, saya tidak tahu bagaimana mendapati tandanya kalau dia berhubungan seks pada malam itu. Mungkin pada saat itu tradisinya harus membuktikan dengan kain, dengan apa, ada darahnya dan sebagainya, saya tidak ngerti lah. Tapi pokoknya jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab ia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahmu. Kalau tuduhannya tidak benar, yang laki tetap harus menikahi, tidak boleh menceraikan. Malah dia didenda atau apa, saya lupa baca teks sebelumnya ini. Tapi kalau tuduhan benar, istri itu dihukum mati, dirajam. Dan ini sangat mungkin terjadi pada diri Maria. Ada 3 risiko, tidak ada satu pun yang bagus ya. 3-3 ini risiko berat sekali, tidak menyenangkan, luar biasa buruk. Apakah Maria pada saat tidak bergumul, tidak mikir, tidak diceritakan memang, tapi kita bisa nilai menggunakan common sense ya, akal sehat. Dia bukan orang yang bodoh, dia pasti memikirkan resiko-resiko itu. Dan dia pasti bergumul, aku terima terjadi hal ini. Ini sangat tidak menyenangkan. Aku tidak terima. Ini maunya Tuhan ya, gimana? Jadi saudara, saat ini boleh dikatakan merupakan Getsemani dari Maria. Yesus nanti bergumul di taman Getsemani, terima atau tidak, dan dia berdoa, ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tapi karena dia suci, dia menambahi doanya dengan kata-kata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah jadi. 3 kali dia berdoa seperti itu, dan akhirnya dia berserah, jadilah kehendakmu. Dia tahu kehendaknya dia dalam hal cocok dengan kehendak Bapa, jadilah kehendakmu. Dan dia lalu mati, menderita, mati salib dan sebagainya. Yesus mengalami Getsemaninya, pergumulannya yang luar biasa berat, dan saat ini boleh dikatakan merupakan Getsemani dari Maria. Dan baik Yesus maupun Maria menang dalam pergumulan di Getsemani mereka. Bagaimana saudara? Saya punya pergumulan, nurut Tuhan atau tidak nurut Tuhan? Nurut Tuhan risikonya ini. Tidak nurut Tuhan, ya wong Tuhan kok tidak dituruti gimana? Semua kita punya Getsemani kita sendiri-sendiri. Mari kita menjadikan Yesus maupun Maria dalam hal ini sebagai teladan kita. Saya tidak bilang meneladani Maria dalam hal-hal yang lain, tapi dalam hal ini. Bahkan Yesus tidak semuanya diteladani. Dia puasa 40 hari 40 malam, siapa mau teladani? Dia tidak kawin, tidak pernah pacaran, siapa mau teladani? Tidak banyak. Tapi dalam hal ini, semua orang akan mengalami pergumulan seperti ini pada titik-titik tertentu dalam hidupnya, bahkan bisa berkali-kali. Dalam setiap pergumulan, mari kita meneladani Yesus dan Maria dalam persoalan ini. Bergumul antara mentaati kehendak Tuhan atau tidak, tunduk
menjadi hamba Tuhan, mau menerima rencana Tuhan atas diri kita, mau menerima perintah Tuhan atas diri kita, sekalipun dari sudut sekuler atau hal-hal yang lain, ini tidak menyenangkan, ini kerugian. Pemuda kaya yang datang pada Yesus, dia disuruh jual semua miliknya, bahkan orang miskin, kembali ikut aku. Dia mengalami Getsemani pada saat itu, tapi dia kalah. Lebih cinta uangnya daripada Yesus ataupun keselamatan yang dia inginkan, dan dia meninggalkan Kristus. Saudara, ada teladan baik Yesus dan Maria, ada teladan buruk pemuda kaya, dan banyak orang lain. Yang mana yang saudara mau ambil? Philip Barclay berkata demikian, dipilih oleh Allah begitu sering berarti pada saat yang sama suatu mahkota sukacita dan salib kesedihan. Ini tinggi, ini rendah, ini enak, indah, enak. Sukacita, dia bakal jadi orang yang melahirkan Mesias, anak Allah. Tapi ada salib kesedihan. Kebenaran yang menusuk adalah bahwa Allah tidak memilih seseorang untuk kebebasan dari kesukaran atau penderitaan dan kenyamanan dan sukacita yang egois, tetapi untuk suatu tugas yang membutuhkan semua yang kepala dan hati dan tangan bisa bawa kepadanya. Allah memilih kita untuk menggunakan kita. Pada waktu hal itu disadari, kesedihan-kesedihan dan kesukaran-kesukaran yang bisa disebabkan terjadi karena melayani Allah bukanlah hal-hal atau persoalan-persoalan untuk ratapan. Hal-hal itu adalah kemuliaan kita karena semua diderita untuk Allah. Saudara, kita akan baca Kisah Rasul 9 ini ya. Sebetulnya poinnya cuma dalam ayat 15 dan 16, tapi supaya saudara melihat konteksnya, saya bacakan mulai ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini beda dengan Ananias dan Safira itu ya. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dalam kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini, Paulus ya, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain tentang raja-raja dan orang-orang Israel. Orang pilihan. Tapi ayat 16-nya apa? Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bukan penderitaan karena dosa. Penderitaan harus dia tanggung oleh karena namaku. Orang pilihan. Banyak penderitaan harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi orang pilihan enak. Kalau jadi orang pilihan urusan keselamatan, enak, kita selamat, kita masuk surga. Tapi tetap ikut Kristus itu banyak penderitaan. Ini alat pilihan, mungkin jadi pilihan dalam arti pilihan untuk pelayanan atau jadi rasul, dan rasul yang khusus lagi ya. Disertai penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Pada waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan,
Saya sudah ceritakan, saya menggumulkan selama 7 bulan ya. Karena saya tidak pernah punya keinginan sama sekali jadi pendeta. Saya paling takut berdiri di muka banyak orang. Pernah dicoba berdoa hanya 5 orang dalam satu camp, dibagi kelompok-kelompok berdoa 5 orang, saya suruh berdoa. Sering berdoa, tapi sendirian. Ini 5 orang bersuara, suara saya gemeteran. Bagaimana jadi pendeta berdiri di muka umum? Tapi saudara, dalam pergumulan 7 bulan, keyakinan meningkat, dan saya menuntut Tuhan, kalau tidak 100% aku tidak berangkat. Sampai Januari 78, dan saya melalui satu buku saat teduh saya membaca, dan renungannya itu meyakinkan saya secara mutlak. Dia mengenaki saya menjadi hamba Tuhan yang full timer, dan satu saya menerima. Dan apa yang tadi cewek itu alami, sukacita dan sebagainya, bukan hal yang aneh, karena saya mengalami pada saat itu. Damai, bukan sukacita, tapi damai itu kayak banjir ya. Lebih dari damai dan sukacita yang saya dapatkan pada waktu percaya Kristus pertama kali. Karena waktu percaya itu saatnya persisnya saya tidak tahu. Tahu-tahu saya menjumpai sudah percaya. Tapi kalau saat penyerahan menjadi hamba Tuhan itu tahu. Dan saat itu damai itu betul-betul luar biasa. Jadi apa yang dia ceritakan bagi saya pernah alami. Saudara, kalau kita ada dalam Getsemani dan mempunyai pergumulan seperti itu, maka penyerahan bisa mendapatkan hal seperti itu. Tentu bukan itu motivasi kita. Itu cuma menjamin kita bahwa keputusan itu benar. Kalau tidak, ada apa dia kasih banjir sukacita dan banjir damai. Dia kasih banjir kesumpekan kalau kita tidak nurut. Dia kasih kita dimakan ikan seperti Yunus. Karena poin B. Tapi Maria tetap tunduk dan tidak membantah. Dia menang dalam pergumulan itu, menunjukkan iman yang hebat, penyerahan yang hebat dari Maria. William Barclay berkata, ketundukan Maria merupakan suatu hal yang sangat indah. Apapun yang Allah katakan, aku menerima. Maria telah belajar untuk melupakan doa yang paling umum dari dunia. Doa yang paling umum itu, berubahlah kehendakmu. Your will be changed. Dan menaikkan doa yang paling agung dari dunia. Jadilah kehendakmu. Your will be done. Saudara, saudara sering memaksakan kehendak saudara kepada Tuhan, maka saudara kalah dalam Getsemani saudara. Tapi kalau bisa meneladani Kristus maupun Maria dalam Getsemani mereka, thy will be done. Jadilah kehendakmu. Diajarkan juga kata-kata dalam doa Bapa kami. Dipraktekkan oleh Kristus di Taman Getsemani. Bisa mempraktekkan doa itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Memberikan komentar seperti ini. Ini merupakan bukti nyata dari iman. Kalau kita mengekang pikiran kita dan menaklukkannya. Pikirannya mau yang aneh-aneh, lain-lain, yang bukan kehendak Tuhan. Dan kita tahu itu. Kita kekang, kendalikan, taklukkan. Sehingga tidak berani menjawab ini atau itu kepada Allah.
Karena keberanian dalam berbantah adalah ibu dari ketidakpercayaan. Ini bukan berbantah, berdebat sama orang yang gak karu-karuan. Kalau itu bagus, saudara. Tapi ini berbantah dengan Allah. Ini merupakan ibu dari ketidakpercayaan. Saudara, apa saudara sekarang ada dalam Getsemani? Maria menang dalam Getsemaninya. Yesus juga, banyak orang menang. Waktu Abraham disuruh meninggalkan negaranya, keluarganya dan sebagainya, dia menang. Tapi banyak orang juga kalah. Daud pernah kalah pada waktu Betsheba. Ada yang menang, ada yang kalah. Dan kita bisa mengalami banyak Getsemani. Kalau pada kali yang lalu kita sudah banyak kali kalah. Jangan biarkan kalah terus. Mari kita mengakhiri tahun ini dan memulai tahun yang baru ini dengan suatu komitmen yang diperbaharui. Dan kita datang pada Tuhan, minta ampun atas semua pergumulan Getsemani kita yang kalah pada waktu-waktu yang lalu, khususnya pada tahun yang lalu. Dan minta supaya Tuhan menguatkan kita dalam beberapa hari terakhir dalam tahun ini, dan juga tahun yang akan datang, dan tahun-tahun selanjutnya sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Pasti ada Getsemani yang baru, mungkin lebih berat, supaya Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita menang. Maria menang bukan karena Marianya yang hebat. Maria menang karena Tuhan memberikan dia kasih karunia. Kalau kita kalah karena Tuhan tidak memberikan kita kasih karunia, bukan kalahnya Tuhan, Dia tidak wajib memberikan, tidak. Kalau kita menang karena Dia memberikan kasih karunia, kita minta di masa yang akan datang kita menang melalui kasih karunia dari Tuhan. Usaha kita sendiri tidak ada artinya. Bersandar kepada Tuhan, berdoa untuk beberapa hari terakhir ini dan tahun yang akan datang, karena pergumulan melalui menghadapi COVID-19 ini kelihatannya masih sangat panjang. Mari kita berdoa, Tuhan berikan kita kekuatan pimpinan melakukan apa yang terbaik dalam masa yang terburuk ini, sehingga kita menang dalam Getsemani yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah bisa mendengar sebagian firman, bagian terakhir dari eksposisi Lukas 1:26-38. Banyak pembahasan tentang Maria maupun kelahiran Kristus, dan khususnya hari ini Getsemani yang dialami oleh Maria. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan dia kasih karunia sehingga dia menang. Karena tanpa dia menang, tidak akan ada juru selamat yang lahir. Memang kami tidak tahu, andai kata dia tidak menang, andai kata dia menolak, apakah Engkau akan memaksa dia seperti Yunus atau bagaimana? Tapi bagaimanapun, faktanya Engkau memberikan dia kasih karunia yang membuat dia menang, dan Kristus lahir, dan akhirnya mati menggantikan kami, juru selamat, penebus, mengganti, sehingga dengan percaya kami diselamatkan. Tuhan, kami juga mengalami banyak Getsemani pada masa yang lalu. Sebagian kami kalah,
sebagian kami menang. Kalau kami menang, jangan biarkan kami memegahkan diri. Karena kalau kami menang, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami kalah, karena keberdosaan kami sendiri. Dan dalam hari-hari yang akan datang, mengakhiri tahun ini, maupun dalam tahun selanjutnya lagi dan terusnya, pasti ada Getsemani yang baru. Mungkin yang bahkan lebih berat. Dan yang pasti COVID-19 ini kelihatannya masih lama. Apakah itu berhubungan dengan COVID-19 atau hal-hal yang lain lagi? Tolong Tuhan, kami tidak mau bersandar kepada diri kami yang hanyalah debu, yang tidak berarti, cacing yang tidak berarti, yang sama sekali tidak bisa dijadikan sandaran. Kami hanya ingin bersandar kepada Engkau Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kasih karunia, berikan apapun yang kami butuhkan setiap kali kami mengalami Getsemani, supaya kami menang dan selalu melakukan apa yang merupakan kehendak-Mu, yang bisa menyenangkan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.